Ini menarik soal Anies Effect di dalam Pilkada DKI. Rupanya semua calon ya, terutama calon 01 dan 03 berusaha menjual Anies Baswedan. Kenapa saya katakan 01 dan 03? Karena sudah ada pengambilan nomor urut, yaitu pasangan Rakus mendapatkan nomor urut 1, Dharma Kun nomor urut 2, dan Parno nomor urut 3 ya. Itu singkatan dari saya ya. Rakus, Darkun ya, Dharma Kun, Rakus, Darkun, dan Parno ya. Jadi saudara sekalian itu nomornya ya. Dan 1 dan 3 ini sering sekali menjual Anies ya, bahkan merekrut relawan Anies dan kemudian diviralkan. Dan itu tidak mengherankan karena memang Anies Effect di dalam pilkada DKI itu tidak bisa dimungkiri. Karena itu kedua pasangan berkepentingan terhadap adanya Anies Effect. Paling tidak saudara sekalian, lembaga survei Indonesia, kalau Anda percaya ya, saya sih kadang-kadang percaya sama enggak ya. Ini mengatakan kalau Anies kemudian netral, maka Ridwan Rakus akan menang dengan 51%. Tapi masih dalam margin of error, jangan lupa ya. Tapi kalau seandainya Anies dukung Parno, maka kemenangan Rakus hanya 40% alias akan ada putaran kedua. Dan kita lihat bagaimana nanti reaksi Anies ke depan. Tapi yang jelas dari video yang sudah dibagikan, for the time being Anies masih belum memutuskan apa-apa. Nanti videonya kita akan putar lagi ya. Oke. Coba kita bacakan ya. Paslon Pilgub DKI andalkan nama Anies berkompetisi dengan malas ya. Ketiga paslon berjanji akan meneruskan program Anies jika mereka terpilih. Sebagian bahkan ngotot ingin menemuinya demi menjaring suara loyalis Anies. Tirto.id. 3 pasangan calon paslon Pilkada Jakarta dinilai semakin bersandar pada nama mantan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan. Program-program Anies diklaim akan mereka teruskan jika terpilih. Dukungan dari anak abah pendukung Anies tak luput dari incaran. Dukungan langsung dari sosok Anies Baswedan pun menjadi agenda pertarungan. Memang tak mengherankan survei terbaru menunjukkan signifikansi arah dukungan Anies terhadap elektabilitas Cagup Jakarta. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia LSI soal dukungan Cagup Cawagup Jakarta 2024 menunjukkan paslon Pramono Anung, Rano Karno, dan Ridwan Kamil Suswono bakal terciprat untung jika mendapat sokongan Anies. Sebaliknya paslon yang tak didukung Anies disebut ikut gembos elektabilitasnya. Hasil survei jika Anies mendukung Pramono Rano, maka dukungan kepada RK Suswono turun menjadi 40,5%. Sementara jika Anies mendukung RK Suswono, elektabilitas mereka akan terkerek menjadi 53,7%. Di sisi lain, jika Anies mendukung RK Suswono, dukungan terhadap Pramono Rano turun di angka 26,1%. Survei dilakukan pada 6-12 September 2024 melibatkan 1.200 orang yang menjadi responden dalam survei simulasi pencoblosan Pilkada Jakarta 2024. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,9%. Ya. Tampaknya pengaruh dukungan Anies dan loyalisnya memang disadari betul ketiga paslon Pilgub Jakarta. Ini terlihat dari pernyataan-pernyataan mereka yang mulai mengklaim akan meneruskan beberapa program Pemprov Jakarta era Anies Baswedan. Sayangnya beberapa pemerhati politik menilai sikap ketiga paslon Pilgub Jakarta ini justru menunjukkan kemalasan dalam berinovasi dan menggali masalah. Padahal kepemimpinan Anies di Jakarta bukan tanpa celah. Menyandarkan nasib cuma lewat Anies Effect disebut sebagai sebuah langkah keliru. Direktur Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayitno menilai klaim 3 paslon Pilgub Jakarta meneruskan program Anies semata bertujuan mendapat dukungan pemilih Anies demi kepentingan elektoral saja. Berebut pemilih Anies akan jadi target semua calon, kata Adi. Dalam berbagai kesempatan, paslon Pramono Rano, RK Suswono, hingga paslon jalur independen Dharma Kun ya, berjanji meneruskan program Anies. Kubu RK Suswono bahkan tak ragu menyebut siap menjalankan gagasan perubahan ala Anies.
Kendati demikian, mereka menilai sikap perubahan tetap diiringi dengan gagasan keberlanjutan. Ide beliau Anies akan diteruskan oleh Pak Rakus, khususnya yang terkait dengan pendekatan kepada masyarakat yang lebih kolaboratif, pembangunan yang lebih partisipatif, lalu kemudian demokrasi ruang-ruang publik akan diteruskan oleh Ridho. Kalau karena ini direct quotation ya, kata juru bicara paslon Ridho Mulya Amri Muli. Ya. Anies gagal melaju di Pilgub Jakarta 2024 setelah minim dukungan dari parpol. Ia sempat direncanakan ditemani kader PKS Sohibul Iman, namun pupus setelah parpol dari Koalisi Perubahan. Pengusung Anies dan Muhaimin Iskandar di Pilpres menyeberang ke koalisi gemuk Kim, hingga namanya menjadi Kim Plus. Setelahnya Anies juga tak didukung oleh PDIP yang memilih menyokong kader sendiri di Pilgub Jakarta. Kalau PKS mau dia bisa balik, tapi PKS sudah masuk kolam, itu masalahnya ya. Ya saudara sekalian, jadi sudah resmi ya, 01 Rakus, kemudian Darkun 02, Parno 03 ya. Rakus Darkun Parno ya. Jadi disingkat Radapar RDP ya. Ya, Rakus, Darkun dan Parno RDP ya, bukan rapat dengar pendapat, tapi ini adalah singkatan dari 3 calon yang ada di DKI. Jadi sobat RH sekalian, ini juga ada diberitakan ya, pilkada kotak kosong bertambah jadi 37 wilayah. You can imagine. Kita pengen pemilihan presiden atau bupati, gubernur, wali kota itu secara langsung, maksudnya agar rakyat bisa memilih. Tapi dengan threshold yang sontoloyo 20% kursi dan 25% suara, walaupun sudah diturunkan MK menjadi bervariasi ya persentasenya, tetap saja ternyata tidak mudah untuk menghadirkan calon karena di beberapa daerah tertentu ada upaya untuk menguasai wilayah tersebut oleh Kim Plus atau kekuasaan yang ada sekarang ini ya. Coba kita bacakan sedikit saudara sekalian terkait dengan hal yaitu calon tunggal ini ya. Coba kita lihat sedikit ya. Pilkada kotak kosong bertambah jadi 37 wilayah. Ya, yaitu berdasarkan data yang dirilis KPU pada rapat koordinasi KPU Pilkada 2024 yang hanya terdapat 1 calon melawan kotak kosong ada 35, sekarang 37 jadinya ya. Oke. Dia tidak menyebut daerahnya di mana saja ya. 2 wilayah baru itu yakni Labuan Batu Utara dan 4 Lawang. Kemudian di Labuan Batu ya. Di Labuan Batu Utara yang dinyatakan memenuhi syarat dan resmi menjadi peserta pemilihan adalah Hendrianto Sitorus Samsul Tanjung yang merupakan petahana. Keduanya diusung oleh Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, Demokrat, PBB, Hanura, PKB, P3 dan PKS. Luar biasa. Sementara Bapak Paslon Rizal Darno yang diusung PDIP tidak ditetapkan oleh KPU Labuan Batu Utara sebagai peserta pemilihan karena jenayahnya tidak memenuhi syarat sehingga Pilbub yang akan digelar bakal melawan kotak kosong. Kemudian sedangkan untuk Pilbub 4 Lawang 2024 Haji Jonci Muhammad Arifai sebagai calon tunggal. Luar biasa Jonci. Karena Budi Antoni Aljupri, Henny Ferawati dinyatakan tidak memenuhi syarat karena Budi Antoni Aljupri disebut telah 2 periode menjabat Bupati 4 Lawang ya. Jadi Budi Antoni ini yang juga kemarin bermasalah ditangkap kalau tidak salah ya. Ya saudara sekalian, itulah realitas yang kita hadapi ya. Luar biasa. Apa tidak ada orang hebat di sebuah daerah sehingga calon tunggal ya. Oke. Ya sobat daerah sekalian, itu saja ya. Oke. Sobat era sekalian, coba kita komentari ya. Baca komentar ini ya, komentar sobat RH sekalian ya sebelum kita tutup pintu. Oke. Anak Abah assalamualaikum, maka hadir Bang Repli, waalaikumsalam, Masya Allah, tabarakallah, mantap Pak Anies Baswedan, orang yang cerdas dan is the best, amin.
Refli Harun dinanti ketiga paslon Pilkada Jakarta mengadakan kampanye dialogis semacam desak Anies. Lantas Anies Baswedan dalam kapasitas sebagai wakil Jakarta ikut hadir pada acara tersebut. Shall we? Ya ngapain gitu. Nanti dianggap post power syndrome lagi ya. 1, 2, 3 ayo coblos semua. Lebih baik bikin partai politik lah ya. Suara anak abah Mehong bin Mahal bosku. Hanya Anies yang lain ke laut aja. Yang lebihan bagus lagi coblos semuanya itu baru mantap. Gua udah lama gak main-main politik jadi gua gak pernah menang bos. Semua gua terima dengan lapang dada dan kebesaran jiwa bos. Apa ini maksudnya ya? Anies harus tampil sebagai oposisi, jangan loyo. Mudah disetir oleh parpol seperti saat nyapres disetir oleh Nasdem. Berubahlah kau Anies. Ya, benar itu, gercos gerakan coblos semua. Apa iya mau meneruskan program Pak Anies? Biasanya kalau sudah menang ya semau gue dong. Ya. Anies tetap sabar nunggu 2029 pasti meledak. Begini, hidup itu jangan nunggu 2029. Why? Berbuatlah mulai dari sekarang ya. Soal 2029 soal bonus itu ya. Bung Refli di Cokro TV, Ade Armando bilang Refli Harun YouTube channelnya ingin menjatuhkan nama baik Jokowi. Memang ada nama baik. Itu masalahnya. Gini ya sahabat era sekalian ya. Ini cuma channel perorangan ya. Dan channel ini hanya belongs to a personal ya. Name Refli Harun. Gak ada yang lain ya. Masa saya kalah dengan institusi pemerintahan? Masa saya menang ya? Masa menang dengan institusi pemerintahan? Menang dengan media mainstream? Menang dengan orang-orang yang sudah dibayar? Gimana ya? Jadi kalau khawatir dengan saya salah betul. Tapi kalau suara saya mewakili nurani rakyat, ya jangan salahkan channel ini. Nurani rakyat itulah yang berbicara. Begitu bro. Gitu ya. Begitu bro ya. Kemarin Ade Armando apa? PSI ya. PSI mendukung siapa? Mendukung Prabowo kan? Jokowi kan? Oh iya memang dari dulu Cokro memang Jokowi. Gitu ya. Jadi siap menanti partai Aba Anies disulut. Bismillah ya. Kalau rakyat sadar kalau dah lapar. Salah satu bukti bahwa partai dan elit politik itu hanya mementingkan jabatan dan kelompok mereka masing-masing. Kalau jualan ide orang lain dan nggak bisa menolakkan ide sendiri, minggir bos, Jakarta ini loh ya. Pak Anies sangat mulia ya. Apa maksudnya? Mau menang para paslon jual nama Pak Anies kemarin kemana? Tetap coblos semua bro. Rakyat akan sadar ketika mereka sedang lapar. Hanya kelaparan yang membuat rakyat Konoha tersadar dari pengaruh hipnotis Mulyono. Abang Refli cocok dengan Pak Anies. Saya yakin kalau kita bisa ikutlah dengan Pak Anies sampai terpilihnya dia. Mana mau saya mengabdi pada orang.